supaya apa yang kami cakap tuh puak-puak, jangan dorang memikir itu sebagai dongeng, sebagai lawak. Itu semua ada dalam Alkitab sebenarnya. Tapi saya mau puak mering duluan. Nah, kasih keluar, mering. Kasih di tengah. Nanti boleh kasih pindah. Saya mau satu persatu. Dan saya mau yang mering tuh berdiri di depan semua. Sebab apa yang kami alami di sini selama 4 hari tidak ada air. Di sana, bukan di sini ada air. Jadi kami 4 hari di sini. Jadi kami ulang-alik balik rumah pergi di sini, balik rumah pergi di sini. Sampai berapa kali kami ulang-alik ambil itu kami yang barang-barang. Last masa yang kemarin tuh petang deh tuh sebelum latihan kami ada balik lagi di rumah. Saya buka pintu begini, saya buka pintuan, terus saya pasang lampu, terus mata saya tertinggu itu yang dia kasih beli. Dia terus sampai tinggu yang di bawah meja, dia suruh saya bawa, kau bawa nih, dia bilang, dia masa, ini kali lah, lu mati saya tidak guna. Dia kasih beli, baru-baru dia bagi sama kami tuh, kalau tidak silap 1 minggu lepas dia bagi kami. Jadi sekali tuh dibilang kau bawa nih, jadi saya bawa, saya punya. Jadi dia sudah resmi dibawa selimut. Jadi sekali tuh dibawa tidur. Jadi sekali tuh saya sampai sini gereja, saya bilang apa maksud kau nih Tuhan? Saya bilang, saya tanya Tuhan, saya tidak puas hati. Kan kita mau betul-betul dari Tuhan, kita tidak mau yang ikut daging, emosi, perasaan, tidak mau tuh. Itu buang semua di laut dalam nama Yesus. Jadi sekali tuh saya cakap sama selepas sebelum latihan, saya cakap sama Pastor Jameson. Saya bilang, saya bilang, wih, mesti kau bawa untuk kau punya, macam Tuhan suruh. Saya bilang, saya tidak tahu apa Tuhan mau buat. Saya bilang, saya tanya dulu Tuhan Yesus. Saya bilang, saya tunggu suara Roh Kudus, tunggu apa Tuhan kamu buat. Saya bukalah Alkitab, tidak ada jawaban. Apa lagi sebenarnya? Saya bilang, kenapa ini begini? Jadi sekali itu pada malam latihan tuh kemarin, di sana itulah saya tidak selesa. Sebab kan ada pelayanan, jadi saya ada pelayanan. Lain lagi yang Roh Kudus mau kasih tahu begini, dibilang begini. Jadi kau kena fokus latihan lagi, kau kena fokus lagi mendengar apa yang dicakap. Itu bukan senang tau, cuma Tuhan. So kau mau fokus berapa? 2 alam kau mau fokus, di sini dan di sana. Jadi sekali tuh, saya bilang macam lain sebelum pada latihan semalam lain saya rasa. So dia kasih tahu. Dia bilang begini, itu begini. Nah, ini jadi apa yang kami buat, apa yang akan kami lakukan di malam itu bukan dari kami. Saya percaya ada Tuhan Yesus mau buat. Setiap pribadi kita yang di sini hadir pada malam hari ini, kita tidak tahu apa. Oke, sekarang bunyi sudah. Bunyi sudah. Just tolong letak dulu di sini tengah, di sini. Nanti baru kamu angkat. Lambat begitu makanya itu mantel. Ini hanya sedikit dari untuk itu pembelajaran tentang pasukan. Saya akan ambil sedikit-sedikit saja. Saya tidak beli bagi semua. Nanti kamu, bahaya. Nanti pocket saya kurang isi loh. Itulah menakau. Oke. Tolong. Saya mau puak laut sini ya. Marine Force berdiri di depan semua. Dan tolong kasih buka. Jangan dulu berdiri. Kasih buka dulu tuh. Pastor just tolong ya. Ya, boleh sudah. Saya mau kamu tengok ini ya. Saya percaya betul-betul ini dari Tuhan. Kalau ini bukan dari Tuhan, mustahil dia bagi firman Tuhan. Ada Tuhan mau buat, saya tidak tahu.
Jangan kasih timbuk, kasih sembunyi. Oke, boleh. Kasih tahan guna apa? Alkitab, mana tahu Alkitab? Saya tidak dapat guna Alkitab saya. Dan ketika ini yang saya buat ini, Apostol Itelreda tukang beli. Jadi saya tidak tahu, dorang tidak tahu apa yang Tuhan suruh saya buat. Dan ketika semalam tuh saya tes, lain terus dorang punya, dorang rasa. Boleh kah? Boleh. Mereinforce mana ada ikan paus di Alkitab, otoritas. Kan kita buat Alkitab. Kita pergi di Yunus pasal 1. Saya akan terus pergi to the point saja, isi penting. Sebab kalau saya ambil otoritas sangat banyak. Nanti tidak cukup masa kita. Sangat banyak kan? Jadi saya akan ambil 3 saja. 3 pasal saja. Kita buka dalam Yunus pasal 1 ayat 15. Ayat 15 hingga 17. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Ayat 15 saja pun sudah otoritas. Ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Kenapa orang takut kepada Tuhan? Sebab Tuhan menggunakan kuasa otoritas untuk menghentikan laut itu supaya dia tidak mengamuk. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Maksudnya otoritas. Sebab kenapa? Dia panggil ikan itu paling besar. Coba kalau kita panggil, dia mau datang. Kita tes lah, panggil itu dinosaur, dia mau dengar, paling-paling kita kena makan. Nah, ini cara penyampaian yang sangat simpel lah untuk kamu pahami. Sebab ini kan saya bilang untuk kamu mengerti. Oke, kita buka lagi. Apa tujuan otoritas? Kita pergi di dalam Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama Naba Hujan. Itulah lawan kamu, authority. Kita bikin lagi di dalam Yesaya pasal 21, pasal 27. Saya tidak ambil banyak karena nanti kita lama. Yesaya pasal 27 ayat 1. Kalau mau bongkar nih, ini sangat banyak dan lama, tapi jangan. Sebenarnya bukan untuk kelas. 27 ayat 1. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiathan, ular yang meluncur, atas Lewiathan, ular yang melingkar
laut itu. Itulah Merinfos. Bukan naga saja tahu. Di Bukit Gerasa, Legion. Karena kas masuk di badan babi kan, berapa ratus ekor tuh. Nah, dia terjun di itu juga lawan kamu, Legion. Kamu pikir naga laut saja lawan kamu? Leviathan. Kalau dalam Inggris tuh Leviathan. Tapi ketika kalau dalam bahasa Indon apa? Leviathan. Kan betul nggak? Menurut Ayuli saya sebut Leviathan. Nah, kau tengok. Oke. Bapak Yuli betul. Saya salah. Betul. Mesti kita dengar cakap mana sekarang. Oke. Apa saya bilang? Saya membocorkan rahasia nih sekarang. Lain badan saya. Ini bukan senang tahu. Kan kita semua masing-masing baca Alkitab. Tapi selama ini pengertian kita mengerti. Di mana itu kita cakap saja Merinfos. Tapi mana firman? Kalau bukan dari Tuhan yang memberi, Roh Kudus yang memberi, Roh Kudus yang menolong. Ini kamu kena serius ya. Itulah kamu punya lawan. Dan Tuhan mengirim apa? Pedang besar kepada kamu. Mana pedang itu? Merinfos. Where is your sword? Masa dia sudah bergerak maju. Mana pedang laut kamu? Yang bernyala emas dan biru. Cuma ada belum ada 10 tempat saya nampak. Mana si Levon? Oh, saya tidak nampak kok. Saya pikir bukan. Oke, mohon maaf. Oke. Sorry ya, ini bukan khotbah umum sudah nih. Betul-betul. Ini macam seperti saya memberitahu kamu sudah nih. Pelajaran tentang kamu mengerti apa itu berita kuak-kuak. Dan apa Levon semalam? Apa sih nak cakap? Ada kesamaan kan? Mana pedang? Jadi by Levon. Dapat tidak betul-betul kamu masih tinggal saja. Tidak, itu dari kau Levon. Kau berdoa betul mana kau mau pilih. Tapi sekarang berdoa sekarang dalam hati. Sebab kamu akan berdiri. Kamu akan berdiri. Dan selepas saya sudah kasih sampai ketiga-tiga ini, saya minta itu kursi nanti kasih tolong kamu bagi kerja sama semua. Oke, selepas nih oke, Merinfos tolong kasih pindah ke selendang di sini. Tuh kampet sini. Di sini. Kasih pindah macam mana itu? Tuhan Yesus. Kasih pindah dulu di sini. Sebab saya mau panggil Evos. Tidak payah, kas tinggal saya ada 2. Sabar. Semua orang selimut. Masih mau kas tinggal tuh. Ada sedih. Sampai malam. Iya. Dapat benar. Saya kasih video yang kita sini juga bagus satu nampak. Kita ada lagi nih. Kasih apa betul? Kasih luru. Kasih turun gitu aku punya Itu ini. Bapak Rasmin tolong, Bapak Rasmin. Ini tolong petik. Ayah punya kasihan kamu ini kan Asya. Dia perlu tahu itu berdiri sudah, macam dia pun dia sabar-sabar sudah berdiri. Ya. Kalau dia cakap datang di sini. Bapak boleh datang juga Bapak tengok kalau mau tengok. Tidak, saya kasih nama kitab siap nanti. Ya. Tidak, saya tidak buka nanti nanti sabar. Merinfos. Oke, siap sedia Merinfos.
11 tolong berdoa. Kau pilih mana satu? Jangan kau tengok muka kami. Muka kami tidak jawabannya. Kali pun minta jawaban dari Tuhan juga nih. Cakap saya bilang tuh iman sendiri. Oke. Sabar, tenang. Macam semua pun udah sabar-sabar nih, tunggu. Oke, sekarang Puak Raja Wali. Oke, saya mau burung pipit. Ayah. Oke, nah, Baca dulu. cepat. Kita mesti ikut. Nanti jangan marah. Ini ke ini. Oh, ini yang paling banyak nih Raja Wali. Tapi semua banyak gaya Biarin posisi aja kalau biarin pos. Sebab yang tenang, nung. Macam itu. Iya, mesti mau Begitu. Tenang kamu, tenang. Cepat. Wah, cepat. Oke, kita buka di dalam Obaja pasal 1. Ini jarang-jarang kena buka, oh. Ini kalau bukan dari Tuhan nih, mana lah saya jumpa ini kalau bukan Roh Kudus yang pimpin saya. Tidak, sebelah sini, macam sebelah. Obaja pasal 1 ayat 4. Sabar, tenang. Saya tahu kamu sudah merasa sabar. Memang begini Nani. Ini. Ini ya. Saya punya Alkitab memang di sini nih sahabat. Buang itu kalau itu tuh macam sekejap jatuh. Tolong bagi Alkitab yang berat-berat ah. Kita mesti guna Alkitab, tidak boleh guna barang lain. Tidak boleh. Mesti guna Alkitab. Jadi tolong kerjasama itu Alkitab ah. Siapa yang ada? Bagi yang besar-besar. Ayat 4. Kejap begini. Yesus. Ampuni kami Tuhan. Minta izin. Begini. Ini nak kasih di sini, tarik sini. Oh, itu. Kasih lagi saja sedikit. Sini saja. Oke, itu yang mau nanti kita terlambat terlalu lama. Oke, Obaja pasal 1 ayat 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Maksudnya di sini, keangkuhan manusia itu kan tinggi. Jadi orang manusia kan tidak suka diganggu begini-begini. Menganggap saya lagi begini saya lebih hebat begini. Tapi dia bilang Tuhan akan menurunkan engkau. Lepaskan keangkuhan itu. Sebab Tuhan memilih dan memanggil engkau untuk berperang bagi Dia. Itulah tugas Raja Wali. Kita buka lagi. Saya bilang 3 pasal saja kan dalam setiap satu puak. Oke. Di dalam Ulangan pasal 32. Simpan di hati ya, jangan salah pengetahuan kamu saja. Nanti roh jahat ambil tuh benih firman Tuhan tuh. Ini sedang nih. Oke. Ulangan pasal 32 ayat 10 hingga 14. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan. Kamu tahu ketandusan itu yang kering, yang macam tiada orang begitu itu namanya ketandusan. Dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Walaupun kamu dalam peperangan, Tuhan tetap menjaga kamu. Dia bilang seperti biji matanya kan. Jadi jangan kamu bilang kami kami tidak dijaga Tuhan. Semua begitu. Buat manapun kamu tetap dijaga Tuhan. Cuma itu tidak mau kali sekarang. Saya akan
dan Roh Kudus. Kita bikin 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Apa maksudnya di sini? Jangan kamu takut apa yang kamu hadapi. Tuhan tetap mendampingi kamu. Jangan bagi banyak soalan sama Tuhan. Jangan terlalu banyak ngengong-ngengong sama Tuhan. Hentikan semua itu. Kalau Tuhan sudah memilih kamu sebagai buah udara, hentikan semua apapun yang kamu buat menyakiti hati Tuhan. Hentikan persoalan itu, hentikan. Allah, kita hormat urapan yang Tuhan sudah bagi sama kita. Dan kita hormat Tuhan. Pertama-tama hormat Tuhan. Dan ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan, mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu. Hai, kalau saya mau uraikan ini kan jemaat Tuhan panjang sebenarnya. Cuma saya kasih singkat-singkat saja. Maksud dia ini, dia bilang menghisap madu dari bukit batu. Walaupun cabaran kamu berat, Tuhan tetap memberkati kamu. Itulah maksud dia. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Kamu bayangkan? Tidak ada banyak bahas dosa terus desek tidak ada bilang. Oke. Sampai ayat 14. Dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Ayah. Darah buah anggur, dia bilang engkau minum. Kamu tahu apa? Itu sebenarnya darah Kristus sudah tercurah untuk kamu. Saya tidak dapat kasih perjelaskan lebih dalam. Kita pergi Yesaya pasal 40. Saya lagi buah udara. Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 29 hingga 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan burung Raja Wali ini cabaran kamu itu apa dia bilang? Ini lebih kepada membimbing orang-orang. Maksud saya, ini firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini. Ini untuk kehadapan, untuk orang yang akan datang, jiwa baru. Jadi kamu yang sekarang ada ini, jadilah teladan. Itu maksud firman Tuhan tadi. Dan
burung Raja Wali ini sama juga melawan naga tua. Cuma itu saya tidak buka. Saya tidak akan buka di sini dia punya saudara. Belum waktu. Itu kita simpan dulu ya. Tunggu kelas tidak boleh. Tidak boleh kasih bocor terlalu banyak. Oke. Simpan itu firman Tuhan, simpan di hati, bukan di pikiran. Seterusnya buak darat. Singa. Bukan beruang Tidak beruang, tidak harimau. Tidak harimau bintang. Tidak apa bilang kamu Tuhan? Arnab tidak. Semua tidak. Dalam Alkitab ini hanya ada 3 jenis hewan yang dipilih Tuhan untuk berperang baginya. Pertama adalah ikan besar. Kalau ikan besar itu lebih kepada ikan paus. Kamu tahu ikan paus yang paling besar tuh white whale kalau saya tidak salah, atau blue whale. Tuhan memilih itu. Dan udara itu memang Tuhan pilih raja di atas burung Raja Wali, burung helang. Dan bagian darat itu memang singa, ketua Raja Rimba. Tuhan tidak pilih yang semut lah, siput lah, tidak. Oke, kita pergi di dalam Yesaya pasal 60. Saya akan persingkatkan saja. Oke, silakan. Macam tidak, nong. Jam lain sudah saya. Yang 2 puak. I roll in the land. Yang 2 puak berdoa betul. Cari betul-betul di mana. Wah. King. Let me borrow your Bible, please. Mbak, jangan bilang sekali nampak gambar singa. Saya mesti mau singa, sebab bagus banget lo singa, cantik. Bukan pasal itu. Berdoa mana bahagian kamu, Tuhan Yesus pilih. Itu cabaran tuh berat sama Tuhan, bukan senang. Nanti saya tahan dulu Alkitab saya balik. Nih. Oh iya. Oke. Masih atas lagi sedikit tuh. Lagi. Tarik lagi. Nih, tarik ya. Sudah. Tuh, tempat siapa tuh? Nah, macam mana lah saya keluar nih? Saya terkurung di dalam. Berdoa kamu supaya saya tidak pingsan di sini. Yes. Just di bawah rasmi. Oke, Yesaya pasal 60 ayat 1 hingga 5. Puak darat paling berat lah kamu. Kalau kamu tidak menjadi terang bagi dunia, banyak tuntutan puak darat. So kenapa? Keilahian Tuhan. Itu adalah gambaran keilahiannya Tuhan. Itu singa. Oke, kita lihat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang
Bukanlah kita mau, kan kita ada logo baru. Apa bilang tuh nubuatan? Akan ada banyak jiwa-jiwa baru. Karena saya sudah cakap tadi, firman Tuhan ini untuk masa ke depan. Simpan nih firman Tuhan dalam hati kamu. Kamu harus menjadi terang. Semua, apapun jenis puak kamu, semua harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sebab dia bilang apa di sini? Berduyun-duyun datang kepada terangmu. Maksudnya terang itu, logo gereja itu. Jiwa baru akan datang berduyun-duyun. Itu maksudnya. Sebab apa? Dalam logo itu ada singa dari Yehuda. Saya jawab, saya tidak lari dari konteks firman Tuhan. Kita buka di dalam Wahyu pasal 5. Saya akan persingkat-singkatkan saja. Wahyu pasal 5. Ayat 5 dan 6. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ayah, punya barat nih. Ya, kita ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Apa nama kita? Seluruhan fire for all nation. Seluruh bumi kan? Iya. Saya bilang memang tertinggal. Kalau kamu selambung mau ikut Tuhan, memang kamu akan tertinggal. Kita pergi dalam Markus pasal 3 ayat 17. Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Maksudnya, bila kita mengeluarkan suatu perkataan seperti dalam nama Yesus, dia mengeluarkan suatu guru. Itulah maksud dia anak-anak guru. Dan itu kena bekerja di dalam tiga otoritas, laut, udara, dan darat. Baru guru, suara guru itu dapat diaktifkan. Tidak banyak contoh jauh-jauh. Tengok gembala sidang. Dia teriak senjol, wah, no, kan? Tidak banyak contoh jauh-jauh. Tidak banyak contoh apa motor luar negara, tidak perlu. Tengok saya macam mana Roh Kudus pimpin kita di sini. Jadi lawan puak darat apa? Kalajengking, menginjak kalajengking ular. Nah, itu saya tidak membuka di sana. Sekarang ini saya hanya memberitahu kamu bahwa puak ini ada dalam Alkitab. Bukan cerita dongeng, bukan dipungut-pungut. Dan saya minta tolong kasih alih semua kursi